Perkenalkan, nama saya Fauzan Syahrani dengan NIM 219. Di sini saya akan mempresentasikan pendidikan anti korupsi pembangunan identitas di lingkungan akademik. Korupsi adalah masalah yang serius yang merusak bangsa dan negara. Tidak hanya merugikan finansial, tapi juga moral dan publik. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus didukung dengan pembentukan karakter dan kesadaran etika sejak dini, terutama melalui pendidikan. Yang selanjutnya yaitu ada peran strategis perguruan tinggi. Yang pertama ada pencetak SDM unggul. Perguruan tinggi tidak hanya mencetak sumber daya manusia yang bagus secara akademik, tetapi juga membentuk kebudayaan yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Yang kedua ada pusat etika dan transparansi. Kampus seharusnya menjadi ruang yang menjunjung tinggi nilai etika, transparansi, dan keadilan, namun potensi penyimpangan tetap ada. Yang ketiga ada dampak negatif korupsi akademik. Praktik korupsi di lingkungan akademik mencerai keadilan, menciptakan ketimpangan, dan menurunkan kepercayaan civitas akademik. Yang selanjutnya ada pembelajaran berbasis kasus untuk etika anti korupsi. Pembelajaran etika dan anti korupsi sangat penting bagi mahasiswa. Metode case listening menggunakan analisis kasus nyata atau kontekstual. Mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tapi juga mampu mengaitkan dengan situasi konkret di lingkungan sekitar. Mahasiswa dilatih untuk mengidentifikasi masalah etika, menganalisis dari berbagai sudut pandang, serta menentukan sikap yang tepat berdasarkan nilai moral, hukum, dan tanggung jawab sosial. Ini diharapkan mengembangkan sikap kritis mahasiswa terhadap praktik korupsi, meningkatkan kesadaran akan integritas, dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan akademik yang bersih, adil, dan beretika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naluri Hidayata dari kelompok 9 dengan NIM 4312 yang 10 Di sini saya ingin menjelaskan rumusan masalah dan tujuan laporan. Yang pertama ada identifikasi penyimpangan, yaitu mengidentifikasi bentuk penyimpangan etika dan indikasi korupsi dan dari kasus CBL. 2. Tinjauan hukum, menganalisis kasus dari perspektif hukum, khususnya UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga, dampak sosial, mengetahui dampak sosial praktik penyimpangan dan korupsi terhadap civitas akademika. 4. Sikap etis, menentukan sikap etis yang seharusnya diambil oleh mahasiswa dan intuisi. 5. Strategi pencegahan, merumuskan upaya pencegahan korupsi yang efektif di lingkungan kampus. Itu ada identifikasi dan analisis masalah. Yang pertama itu ada identifikasi penyimpangan, penggunaan jabatan untuk kemudahan tertentu, permintaan imbalan dalam administrasi, dan ketidaksuksesan prosedur resmi. Yang kedua adalah analisis hukum, penyalahgunaan wewenang dan penerimaan imbalan tidak sah termasuk tindak pidana korupsi berdasarkan UU nomor 20 tahun 2001. Yang ketiga dampak sosial, menurunkan kepercayaan mahasiswa, menciptakan ketidakpuasan, dan membentuk karakter yang toleran terhadap kecurangan. Baik, selanjutnya ada penentuan sikap dan upaya dalam pencegahan. 1. Penentuan sikap, penyelesaian masalah harus objektif, adil, dan berlandaskan kode etik. Sikap yang tepat meliputi penolakan gratifikasi, pelaporan pelanggaran, dan komitmen menjalankan tugas sesuai prosedur. Pihak terlibat, unit pengawasan internal, pemimpinan fakultas, dosen pembimbing, dan mahasiswa. Selanjutnya ada upaya pencegahan, digitalisasi layanan akademik, penyusunan SOP yang jelas dan terbuka, sistem pelaporan aman, serta penguatan pendidikan etika dan integritas. Mahasiswa berperan penting dengan menjunjung kejujuran, menghindari praktik curang,
dan berpartisipasi dalam edukasi anti korupsi. Baik, selanjutnya ada sikap dan hak pihak terkait. 1. Hak mahasiswa. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan akademik yang adil dan transparan. 2. Kewajiban aparatur kampus. Aparatur kampus berkewajiban menjalankan tugas secara profesional tanpa diskriminasi atau kepentingan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Altaf Abdul Zaki dengan NIM belakang 227. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan teman saya. Lalu ada peran integritas dan penerapan Undang-Undang Tipikor. Integritas sebagai benteng. Integritas adalah benteng utama mencegah korupsi. Individu yang jujur dan bertanggung jawab akan menolak penyimpangan. Lalu ada yang kedua, ada penerapan Undang-Undang Tipikor. Tindakan dalam kasus CBL berpotensi melanggar pasal penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi dalam Undang-Undang Tipikor, menegaskan tanpa toleransi. Lalu ada peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Yang pertama ada menjaga etika akademik. Mahasiswa harus menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap aktivitas akademik. Dan yang kedua ada melaporkan pelanggaran. Berani melaporkan setiap bentuk penyimpangan yang terjadi di lingkungan kampus. Dan yang ketiga ada agen perubahan. Menjadi agen perubahan melalui kampanye dan edukasi anti korupsi. Lalu yang terakhir ada kesimpulan budaya anti korupsi. Korupsi di lingkungan akademik adalah masalah serius yang merusak etika hukum dan moral. Kampus memiliki tanggung jawab besar menanamkan integritas dan memberikan teladan tata kelola yang bersih. Pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab penegak hukum, tetapi kewajiban seluruh civitas akademika. Melalui penguatan integritas pendidikan, etika berkelanjutan, dan komitmen bersama menolak korupsi, lingkungan akademik yang bersih, adil, dan beretika dapat terwujud. Pembentukan budaya anti korupsi sejak di bangku kuliah adalah fondasi penting dalam menciptakan generasi berintegritas dan berkontribusi positif bagi bangsa. Sekian dari saya.